Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danifa Nusratin Hasana dengan NIM G05219004, mahasiswi Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi aspek hukum zakat di Lasnas Nurul Hayat Kabupaten Gresik. Lasnas Nurul Hayat merupakan salah satu lembaga amil zakat nasional yang berada di Kabupaten Gresik. Di sini saya akan membahas beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama yakni hubungan antara hukum Islam dan juga hukum nasional. Pembahasan yang kedua yakni regulasi zakat yang ada di Indonesia. Pembahasan yang ketiga organisasi pengelola zakat. Pembahasan yang keempat syarat amil zakat. Dan pembahasan yang kelima perizinan lembaga zakat, dan yang terakhir adalah pembahasan mengenai perda zakat. Penjelasan yang pertama yakni mengenai hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional. Pada Lasnas Nurul Hayat Gresik sendiri, dalam mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan, serta mengelola zakat, sama-sama menggunakan hukum Islam dan juga hukum nasional, yakni Undang-Undang Zakat yang berlaku di Indonesia. Contoh penerapannya pada hukum Islam yakni pendistribusian zakat yang disalurkan pada 8 asnaf sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60. Sedangkan pada hukum nasionalnya adalah muzaki yang ada di Nurul Hayat ketika membayar pajak penghasilan akan dikurangi dari jumlah total zakat yang telah dikeluarkan muzaki selama 1 tahun di Nurul Hayat sesuai dengan yang sudah diatur pada Undang-Undang Zakat di Indonesia. Begitu pula jika pada Lasnas Nurul Hayat Gresik ini terdapat masalah, maka akan diselesaikan menggunakan hukum Islam dan juga hukum nasional. Pembahasan yang kedua yakni mengenai regulasi zakat yang ada di Indonesia. Pada Lasnas Nurul Hayat Gresik ini, semua amilnya sudah memahami tentang undang-undang zakat yang berlaku di Indonesia. Karena amil di sini sudah melaksanakan sekolah amil, FOS pelatihan dan edukasi tentang zakat. Jadi sudah dipastikan bahwa mereka ini sangat memahami tentang undang-undang zakat yang berlaku di Indonesia. Adanya regulasi zakat di Indonesia ini dinilai sangat urgent karena penduduk Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam sehingga pasti membutuhkan regulasi zakat yang jelas di Indonesia. Selain itu, regulasi zakat juga urgent agar lembaga-lembaga zakat yang belum berbadan hukum bisa memiliki badan hukum, karena di Indonesia masih banyak penduduknya, terutama yang ada di desa-desa, masih memberikan zakatnya ke masjid, di mana masjid ini tidak berbadan hukum. Padahal biasanya zakat yang dikeluarkan muzaki di desa sangat besar, tetapi tidak tercatat. Regulasi zakat di Indonesia saat ini sudah cukup memadai, namun lebih ditingkatkan lagi baik itu dari SDM, yaitu amil dan muzakinya sendiri, maupun tentang aturannya, karena bisa mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Mengingat potensi zakat di Indonesia yang sangat besar, yakni sampai mencapai 100 triliun. Penjelasan ketiga yakni mengenai organisasi pengelola zakat di Indonesia. Model pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lasnas Nurul Hayat Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mendistribusikan zakat pada 8 asnaf. Yang kedua, melakukan survei pada calon mustahik dengan mengisi form survei apa yang dibutuhkan oleh mustahik dan apakah mustahik tersebut sudah mendapatkan bantuan dari las lain selain Nurul Hayat. Yang ketiga, mendistribusikan pada 5 sektor. Yang pertama ada sektor pendidikan, contoh programnya adalah bantuan pendidikan du'afa. Sektor yang kedua adalah kesehatan, contoh programnya adalah sahabat atau santunan kesehatan dan pengobatan. Sektor yang ketiga adalah ekonomi, contoh programnya yakni pilar mandiri.
Pada sektor keempat ada sosial kemanusiaan. Contoh programnya adalah bantuan bencana kemanusiaan luar negeri. Dan sektor yang terakhir adalah dakwah. Contoh programnya adalah dakwah center. Selanjutnya, transparansi keuangan yang dilakukan Lasnas Nurul Hayat Gresik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah dengan bentuk ucapan terima kasih kepada donatur secara personal. Selanjutnya, publikasi laporan keuangan yang ada pada akhir majalah Nurul Hayat di tiap bulannya. Selanjutnya, laporan kegiatan yang dipublikasi di media sosial Nurul Hayat. Strategi pengumpulan zakat yang dilakukan Lasnas Nurul Hayat Gresik saat pandemi, terutama saat PSBB di awal pandemi, adalah dengan merubah tata cara pembayaran zakat menjadi pembayaran online melalui transfer ataupun melalui e-commerce. Bila ada muzaki yang tidak mempunyai m-banking atau e-commerce lainnya, maka amil bisa mengambil di rumah. Namun kadang terjadi kendala saat amil ingin mengambil dana tersebut tetapi tidak diizinkan masuk oleh pihak perumahan. Dan selama pandemi ini, Lasnas Nurul Hayat Gresik mengalami penurunan jumlah dana zakat, tetapi turunnya tidak terlalu banyak dan masih stabil. Penjelasan selanjutnya yakni mengenai syarat amil zakat. Persyaratan untuk menjadi amil zakat di Lasnas Nurul Hayat Kabupaten Gresik diantaranya adalah yang pertama, Islam, yang kedua, baligh, yang ketiga, berakal sehat, yang keempat, paham tentang fikih zakat, yang kelima, paham tentang ayat-ayat zakat, yang keenam, paham tentang regulasi zakat yang ada di Indonesia maupun yang ada pada Al-Quran dan hadis. Yang keenam, mempunyai kemampuan untuk mengedukasi. Semua amil zakat yang ada di Nurul Hayat sudah memenuhi semua syarat tersebut tanpa terkecuali. Dan dalam mencari calon muzaki, amil Lasnas Nurul Hayat tidak langsung menawarkan mereka untuk menjadi donatur, tetapi mereka mengedukasi calon muzaki terlebih dahulu, baik itu mengenai Nurul Hayat sendiri maupun mengenai zakat, infak, dan sodako. Penjelasan selanjutnya yakni mengenai perizinan lembaga zakat. Di dalam mengajukan pendirian lembaga zakat, Nurul Hayat sudah mengikuti peraturan yang sudah ada dan sudah memenuhi syarat sehingga pada tahun 2007 bisa mendapatkan SK dan nomor izin lembaga zakat, yakni 62-AR-not-8-2007. Dan pada saat proses pengajuan izin tersebut, Nurul Hayat tidak mengalami kendala ataupun hambatan. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai perda zakat. Di Gresik sendiri terdapat perda zakat mengenai gaji PNS dan juga ASN akan langsung dipotong untuk zakat sebesar 2,5%, dan zakat tersebut langsung masuk ke dalam Basnas Kabupaten Gresik. Perda tersebut sangat bagus karena bisa menggali potensi zakat yang di Gresik karena jumlah PNS dan ASN juga sangat banyak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.